Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini diberi kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD 3.2 persamaan dasar akuntansi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah 1. Pengertian transaksi keuangan, 2. Bukti transaksi, 3. Konsep dasar akuntansi, 4. Penggolongan akun. 1. Pengertian transaksi keuangan. Transaksi adalah suatu peristiwa ekonomi yang mempengaruhi sektor keuangan suatu perusahaan. Transaksi keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu dari pihak yang melakukan, kemudian yang kedua dilihat dari sumbernya. Dilihat dari pihak yang melakukan, transaksi ini dikelompokkan menjadi dua. 1. Transaksi intern. Transaksi intern adalah transaksi dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Bukti transaksinya berupa memo. Contohnya, penetapan biaya produksi, penetapan pemakaian perlengkapan, penetapan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku. 2. Transaksi ekstern adalah transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak luar. Bukti transaksinya berupa faktur, nota, dan kwitansi. Contohnya, pembelian peralatan, kemudian pembayaran hutang. 2. Menurut sumber. Menurut sumber, transaksi ini ada transaksi modal, yaitu transaksi yang bisa mempengaruhi perubahan modal perusahaan, contohnya setoran modal dan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. 2. Transaksi usaha. Transaksi usaha adalah transaksi yang terjadi berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, pembelian perlengkapan, peralatan, pembelian barang. 2. Bukti transaksi. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran tunai yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku yang terbaru, kalau transaksinya di atas 5 juta itu harus menyerahkan materai. Nah, di sini dalam kwitansi uraiannya adalah telah terima uang dari siapa, kemudian uang sejumlah berapa, untuk pembayaran apa. Nah, ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Yang kedua adalah nota. Nota atau nota kontan adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Nah, antara kwitansi dan nota ini adalah sama-sama bukti pembelian tunai. Bedanya, kalau kwitansi itu biasanya digunakan untuk transaksi yang pembelian barangnya itu sedikit. Sementara untuk transaksi yang pembelian barangnya banyak atau perlu memerlukan perincian itu maka digunakan nota. Di dalam nota ini ada kolom-kolomnya ya, ada banyaknya barang yang dibeli, kemudian nama barangnya apa, harga barang per unitnya berapa, serta jumlah barangnya berapa. Yang ketiga adalah cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Nah, cek ini dibuat atau diterbitkan oleh bank. Contohnya di sini ada Bank BTN. Jadi Bank BTN menerbitkan cek. Di situ berbunyi, atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, itu diisi dengan kepada siapa cek itu akan diberikan. Uang sejumlah rupiah. Nah, tulis nominal uang yang akan kita pakai untuk transaksi berapa, kemudian ditandatangani dan harus ada stempel atau tanda kenal dari perusahaan ya. Yang keempat adalah faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Jadi bedanya nota dan faktur. Kalau nota untuk pembelian tunai, kalau faktur untuk pembelian secara
kredit. Nah, kalau isinya sama ya, ada nomor, kemudian ada uraian barang yang dibeli, ada harga satuan, kemudian ada jumlah harganya berapa. Yang kelima, nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau karena rusak. Jadi intinya nota debit ini dibuat oleh pembeli kemudian dikirim kepada si penjual. Contohnya, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian yang keenam, nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Jadi kesimpulannya, kalau nota kredit itu dibuat oleh penjual kemudian dikirim kepada si pembeli, sehingga nanti pembeli akan membuat nota kredit yang berbunyi seperti contoh ini. Diterima kembali 2 buah papan tulis putih atau whiteboard karena rusak seharga 36.000. Yang ketujuh adalah memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Jadi memo ini bukti transaksi intern, biasanya berkaitan dengan penyusutan peralatan, pemakaian perlengkapan, dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang berwenang, kemudian disampaikan kepada bagian pembukuan. 3. Konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah landasan pencatatan yang berlaku umum sehingga dapat disajikan informasi keuangan yang sistematis bagi pihak yang membutuhkannya. Yang pertama adalah konsep kesatuan usaha atau business entity. Keuangan suatu usaha harus dipisahkan dengan keuangan pemilik, manajer, dan karyawan. Jadi intinya kalau kita mempunyai usaha atau bisnis itu antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan itu harus dipisahkan. Kemudian yang B adalah kesinambungan. Laporan keuangan harus disusun secara periodik sehingga pemakai informasi akuntansi bisa membandingkan kemajuan perusahaan. Jadi artinya laporan keuangan itu harus dibuat setiap periode atau setiap tahun sehingga kita bisa membandingkan perkembangan kemajuan usaha yang kita lakukan. Kemudian 3 adalah asas pemadanan. Asas pemadanan ini ada accrual basic, yaitu pendapatan dilaporkan pada saat terjadi transaksi dan biaya dicatat pada saat terjadi transaksi. Artinya, walaupun uangnya sudah diterima asal sudah terjadi transaksi, itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan maupun beban. Sementara yang kedua, cash basic. Pendapatan dilaporkan ketika uang telah diterima dan biaya dilaporkan ketika uang telah dikeluarkan. Jadi kalau berdasarkan cash basic ini, pendapatan atau beban itu baru kita catat ketika uangnya itu betul-betul sudah kita terima. Kemudian yang D adalah harga perolehan. Harga perolehan adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang sehingga siap digunakan. Contohnya, kita membeli sebuah laptop dengan harga 8 juta. Untuk membeli laptop itu kita misalnya naik ojek, harga ojeknya misalnya 20.000. Maka harga perolehan laptop itu adalah 8 juta 20.000 karena harga laptopnya ditambah dengan ongkos ojek. Kemudian yang E adalah penetapan beban dan pendapatan. Bila pendapatan lebih besar dari beban, maka untung. Tapi sebaliknya, bila pendapatan kurang dari beban, maka mengalami kerugian. 4. Penggolongan akun. Akun atau rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Pada dasarnya, akun atau rekening ini diklasifikasikan menjadi 2,
yaitu 1. Akun real. Akun real itu adalah akun yang tercatat di neraca, terdiri dari harta, utang, dan modal. Sementara akun nominal adalah akun yang tercatat di laporan laba atau rugi, terdiri dari pendapatan dan beban. Penggolongan akun yang pertama adalah harta. Harta ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Harta lancar. Harta lancar itu adalah harta yang mempunyai tingkat likuiditas atau pencairan paling tinggi. Kemudian terdiri dari kas, piutang usaha, piutang wesel, surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar muka, dan sewa dibayar di muka. Yang kedua adalah harta tetap. Harta tetap itu adalah harta yang pemakaiannya itu bisa lebih dari 1 tahun atau bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini adalah harta yang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tetapi mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Contohnya, 1. Hak paten. Hak paten itu adalah hak yang berkaitan dengan penemuan atau hasil karya. Contohnya, Bapak almarhum B.J. Habibie itu sudah menemukan penemuan berkaitan dengan mesin pesawat, kemudian dibuatkan hak patennya. Nah, sampai kapanpun itu siapapun perusahaan yang akan menggunakan penemuan beliau itu akan harus membayar royalti. Kemudian yang berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta itu berkaitan dengan karya seni, lagu ya. Kemudian yang berikutnya merek. Merek itu biasanya berkaitan dengan logo, simbol suatu perusahaan. Misalnya kita lihat kalau tas Louis Vuitton itu mereknya angka L dan V. Kemudian yang berikutnya franchise. Franchise itu adalah waralaba. Contohnya adalah KFC dan King Donut yang sekarang banyak menjamur di Indonesia ya. Kemudian yang berikutnya adalah goodwill. Goodwill itu adalah nama baik. Kemudian yang keempat, investasi jangka panjang, bisa berupa saham atau obligasi. Perkiraan berikutnya adalah utang. Utang ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar adalah utang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek, utang bank, KIK, KMKP. Yang ketiga adalah modal atau sumber pembiayaan perusahaan. Modal ini bisa berasal dari modal pemilik sendiri atau bisa berasal dari utang bank dan sebagainya. Kemudian yang D adalah pendapatan. Pendapatan itu ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Contohnya pendapatan jasa, kemudian penjualan barang dagang. Sementara pendapatan di luar usaha adalah pendapatan di luar operasional perusahaan. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan komisi. Yang kelima adalah beban. Beban ini ada 2, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, beban usaha yaitu berkaitan dengan usaha operasional perusahaan. Contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik. Kemudian beban di luar usaha, contohnya adalah beban bunga. 5. Kode perkiraan. Pemberian nomor kode akun dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Kegunaannya adalah 1. Menyediakan identifikasi ringkas. 2. Mempermudah pencarian rekening yang diinginkan. 3. Mempermudah pencatatan dan penyimpanan data. 4. Mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Cara pemberian nomor akun. Yang pertama, sistem numerial, yaitu sistem pemberian nomor kode akun dengan menggunakan angka. Penyusunannya sebagai berikut.
Jadi akun diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 5, yaitu harta, liabilitas atau utang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk harta itu kode akunnya 100 sampai 199, liabilitas atau utang 200 sampai 299, ekuitas atau modal 300 sampai 399, pendapatan 400 sampai 499, dan beban 500 sampai 599. Contohnya kas. Kenapa kas kodenya 111? Kita lihat ya. Satu pertama itu menunjukkan kelompok akun harta urutan pertama. Kemudian satu kedua itu menunjukkan dalam harta itu kas itu termasuk harta lancar. Kemudian satu ketiga di harta lancar itu kas itu adalah urutan pertama, maka kas kodenya 111. Begitu pula dengan piutang dagang. Piutang dagang 112. Satu menunjukkan urutan harta, satu kedua menunjukkan harta lancar, nomor 2 itu menunjukkan urutan dalam harta lancar, piutang dagang itu urutan kedua. Sekarang kita lihat peralatan 121. 1 itu untuk harta, 2 itu termasuk harta tetap, kemudian 1 terakhir itu dalam harta tetap peralatan itu ada di urutan pertama. Dua sistem desimal adalah pemberian kode akun dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Contohnya, untuk gedung 121, akumulasi penyusutan gedung 121.1, investasi 122, akumulasi penyusutan investasinya 1221. Yang ketiga adalah sistem mnemonik, adalah pemberian kode akun dengan menggunakan huruf. Contoh, aset harta, kelompok kode akunnya AA, AB, AC, dan sebagainya. Utang KA, KB, KC, dan sebagainya. Ekuitas atau modal MA, MB, MC, MD, ME, dan seterusnya. Pendapatan PA, PB, PC, dan seterusnya. Kemudian beban PA, PB, PD, PE, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Pada sistem ini, setiap akun diberi kode dengan menggunakan huruf dan angka. Contohnya, aset harta, kodenya A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Utang K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Modal M1, M2, M3, dan seterusnya. Pendapatan P1, P2, P3, dan seterusnya. Beban B1, B2, B3, dan seterusnya. Sekian presentasi materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Selamat belajar, semoga sukses. Dan Ibu mengingatkan, jangan lupa setiap kegiatan pembelajaran mengisi daftar hadir. Kemudian baca, pelajari materi yang Ibu bagikan, pahami, kemudian setelah paham, kerjakan soal yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih.